Ya, salam semangat. Kita akan meneruskan pada kesempatan ini bicara tentang tekanan pada zat cair. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah bicara tekanan pada zat cair, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Ya, kalian masih ingat tekanan hidrostatis? Yaitu tekanan yang dihasilkan oleh air atau zat cair. Di mana tekanan itu dipengaruhi apa saja? Coba. Ya, masih ingat? Nah, kalau lupa Pak Adi akan coba tayangkan sedikit nih yang sebelumnya. Nah, pada tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh rho, massa jenis, gravitasi, dan kedalaman ya. pH, rho, GH. Jadi, pada zat cair itu berlaku pertama tentang tekanan hidrostatis yang dipengaruhi pada zat cair. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas nih. Nah, Pak Adi juga contoh ini ada bendungan yang kenapa mesti bawahnya luas, karena di sana supaya menahan air yang semakin dalam tekanannya semakin besar. Demikian juga kita udah bahas kemarin di sini, kenapa ada seorang penyelam itu mesti pakai kacamata, pakai penutup telinga, ya, karena semakin dalam tekanannya semakin besar. Bisa mungkin matanya sakit, telinganya sakit, gendang telinga sakit, maka dia mesti menggunakan perlengkapan menyelam dengan baik. Demikian juga dia masih menggunakan oksigen, ya, supaya dia bisa bertahan di dalam air. Nah, kemarin kita udah hitung ini ya, berapakah kedalaman yang dialami oleh si penyelam tersebut. Nah, kita sekarang masuk pada hukum Archimedes. Hukum Archimedes kita lihat. Nah, kalian tentu pernah melakukan percobaan sederhana ini. Bagi yang belum, silahkan kalian coba nanti ya. Bagaimana cara mencoba percobaan ini. Di sini ada 3 gelas, ya, gelas A, gelas B, gelas C, misalnya gitu ya. Pada gelas A itu diisi air dengan air biasa, maksudnya air biasa. Kemudian dimasukin sebutir telur. Ternyata tenggelam. Yang kedua, ini kan agak butek ya ini, agak keruh ya. Berarti ke dalam gelas kedua itu dimasukkan garam. Begitu dimasukin garam, ya, ternyata telur itu sedikit demi sedikit naik. Nah, bedanya mungkin dengan gelas yang ketiga, mungkin kadar garam yang diberikan antara gelas kedua dan ketiga berbeda. Sehingga terjadi kondisi ini, ada tenggelam, melayang, atau ini terapung. Nah, ini 3 kondisi yang dialami oleh telur, ya, tenggelam, terapung, melayang ini berdasarkan hukum Archimedes. Nah, nanti kita akan hukum Archimedes akan menjelaskan kenapa telur yang sama bisa dalam posisi yang berbeda ketika dia berada dalam zat cair yang berbeda. Kita lihat. Hukum Archimedes mengatakan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lihat yang Bapak cetak hitam. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, tadi ada apa ini? Telur tadi itu sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair. Dia akan mengalami gaya apung atau gaya ke atas. Nah, besarnya gaya ke atas itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh berat zat cair yang dipindahkan. Ya, semakin banyak zat cair yang dipindahkan oleh benda itu berarti gaya angkat ke atasnya besar. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil zat cair yang dipindahkan oleh suatu benda, maka gaya angkat ke atas pada benda itu juga semakin kecil. Nah, secara persamaan matematis, gaya Archimedes dirumuskan Rho G V T. Ingat ya, ini volume yang tercelup, yaitu volume benda yang dicelupkan. Kalau sini volume benda berarti ini massa jenis benda. Ya, kalau yang dilihat adalah apa ini volume benda yang tercelup, maka di sini adalah juga massa jenis benda yang tercelup. Kalau di sini adalah massa jenis benda yang zat cairnya, maka ini adalah massa jenis zat cair yang dipindahkan. Ya, F gaya apung, Rho massa jenis, G
G gravitasi, dan rho adalah volume benda yang tercelup. Nah, kita akan melihat 3 fakta tadi, ada terapung, melayang, dan tenggelam. Kenapa bisa benda terapung? Benda terapung itu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Massa jenis balok lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga balok terapung di dalam air. Es batu terapung dalam air. Kenapa? Karena es batu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi syarat terapung adalah rho benda lebih kecil daripada rho zat cair. Tapi gaya ke atas air sama dengan gaya ke atas benda. Sama. Ya, gaya ke atas benda sama dengan gaya ke atas zat cair. Yang membedakan adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ini kalau kondisi terapung. Bagaimana dengan peristiwa melayang? Melayang itu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Rho bendanya sama dengan rho zat cair. Telur tadi yang melayang tadi karena apa? Massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam yang disampaikan. Maka dia menjadi melayang. Ya. Telur bisa melayang karena apa? Massa jenisnya sama. Nah, dalam kondisi ini gaya ke atas sama dengan berat benda. Oke, itu yang kondisi melayang. Sedangkan kondisi tenggelam adalah benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Ini contohnya tadi koin, kenapa dimasukkan dalam air dia tenggelam ya? Karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Di sini juga berlaku gaya ke atas airnya lebih kecil daripada gaya ke atas benda. Jelas dong kalau gaya ke atas airnya lebih kecil pasti dia akan tenggelam. Ya, ini dalam kondisi tenggelam. Jadi tadi saya ulangi peristiwa terapung. Tadi kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Melayang kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan tenggelam kalau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, ini 3 kondisi yang menjelaskan 3 kelas tadi ya. Nah, kita sekarang masuk pada hukum yang berikutnya tentang hukum Pascal. Itu juga masih bicara tentang zat cair. Jadi pada zat cair ini ada beberapa hukum yang bekerja nih. Ada Hidrates, ada hukum Archimedes, dan juga ada hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Nah, sebelum kita memahami tentang hukum Pascal, kalian tentu pernah melihat alat-alat pada gambar tersebut kan? Pada gambar yang Bapak tayangkan, kalian pernah melihat itu. Apa saja itu? Yang pertama ini adalah apa ya? Dongkrak hidrolik. Apa itu dongkrak hidrolik? Yaitu untuk mengangkat benda supaya kita menjadi lebih ringan. Ini biasanya di mobil ya, seperti ini. Ini adalah namanya kempa hidrolik atau pressure untuk ngepres supaya menjadi mampat bendanya, itu namanya kempa hidrolik. Nah, di sini adalah yang sering kamu lihat kalau kamu nyuci mobil, itu namanya dongkrak hidrolik atau mesin pencuci mobil hidrolik. Nah, yang pasti menggunakan kata hidrolik itu pasti menggunakan hukum Pascal. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana konsepnya? Kita akan lihat ya, tentang konsep-konsep tentang hidrostatis tentang hidrostatis pada Pascal. Baik, kita akan lihat yang pertama sekarang. Kita akan lihat yang pertama tentang konsep Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sekali lagi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Itu konsepnya. Jadi kalau ada tekanan diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup atau pipa, maka diteruskan ke segala sama besar. Kamu pernah ini kan nyiram tanaman dari air ledeng dengan selang. Begitu keran dibuka, apa yang terjadi? Maka air yang ada di dalam selang itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, persamaannya ini adalah persamaan hukum Pascal. Kalau di sini ada pipa U namanya. Pipa U itu di sini ada luas penampang 1 yang besar, luas penampang 2 yang kecil. Kalau di sini di F2 ini pada penampang kecil itu saya berikan tekanan. Di sini saya dorong ke bawah. Maka tekanan yang diberikan saja dalam ruang tertutup ini akan diteruskan
Ini anak panah menunjukkan diteruskan ke segala arah dengan sama kuat. Maka kalau saya memberikan tekanan di sini, maka otomatis pada bagian kedua juga akan diberikan tekanan yang besar. Maka dia bisa mendorong benda yang ada di atasnya. Seperti hanya tadi pada mesin pencuci mobil itu, begitu dia ada diberikan tekanan di sini, set gitu, dia akan mendorong sacernya itu ke segala arah dan mengangkat mobil yang ada di atas pipa yang besar ini. Tetapi secara prinsip, tekanan yang di P1, yang di ruas penampang sini, itu sama dengan yang di P2. Kamu ingat tekanan pada zat padat itu kan F dibagi A, maka P1 menjadi F1 dibagi A1. P2 berarti F2 dibagi A2. Persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ini adalah disebut dengan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu ini konsepnya, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per A1 atau F2 per A2 ini adalah tekanan pada zat padat. Ada gaya, ada luas penampang. Ada gaya, ada luas penampang. Ya. Oke, kita lihat. Ini keterangannya. P1 tekanan pada bejana 1, P2 tekanan pada bejana 2, F1 gaya angkat pada bejana 1, dan F2 gaya tekan pada bejana 2. A1 luas penampang atau luas permukaan bejana 1, dan A2 adalah luas penampang pada bejana 2. Nah, ini contohnya. Sebuah mesin pengangkat mobil seberat 10.000 Newton pada penampang besar berjari-jari 20 cm. Tentukan jenis jari-jari penampang kecil jika gaya penekan di penampang kecil sebesar 20 N. Nah, coba sekarang kalian, ini berat mobil yang diangkat berarti ini adalah ini F1-nya adalah 10.000 Newton. F1-nya 20 Newton. Nah, tadi di jari-jari penampang kecil adalah 20 Newton, 20 cm, maka yang besar berapa? Yuk coba hitung tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti kalau ketemu luas penampangnya, kita bisa ngitung jari-jarinya. Silakan dicoba ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke tekanan gas, Bapak mengajak kalian untuk mencoba mengerjakan tentang latihan di buku modul. Mari mencoba 3.3. Mari mencoba 3.3. Ada soal tentang hukum tentang hukum bejana berhubungan dan juga tentang hukum Pascal. Ya, mari mencoba 3.3. Silakan dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kemudian mari mencoba 3.4 adalah tentang hukum Pascal. Silakan dicoba di buku latihan kalian. Terima kasih, sampai ketemu.